Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, ada satu kekuatan ajaib, beneran tak kasat mata, tapi dia ini yang nentuin kelangsungan hidup kita sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar tuntas rahasia di balik kemagnetan. Kita bakal lihat gimana fenomena luar biasa ini dimanfaatin, mulai dari hal-hal super simple sampai teknologi yang paling canggih sekalipun. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Coba deh bayangin sejenak kalimat ini. Tanpa gaya tak kasat mata ini, atmosfer kita bakal hancur oleh badai matahari. Gila kan? Ini sama sekali bukan fiksi ilmiah loh. Gaya magnetik ini secara harfiah lagi nyelamatin nyawa kita semua setiap detiknya. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, malah jadi perisai utama planet kita. Keren banget kan? Oke, mari kita langsung selami aja pembahasannya. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 bagian, mulai dari ngebahas sifat dasar magnet, terus ngelihat bumi sebagai magnet raksasa, lalu ada induksi elektromagnetik, penerapan teknologi kemagnetan, dan pastinya ditutup dengan rangkuman inti. Sip, kita masuk ke bagian pertama ya, sifat dan konsep dasar magnet. Di sini kita bakal ngungkap rahasia kutub dan medan magnet. Aturan mainnya di alam tuh sebenarnya simpel banget, tapi mutlak. Setiap magnet, sekecil apapun ukurannya, pasti punya dua kutub, utara dan selatan. Kalau kalian coba nyatuin dua kutub yang senama, misalnya utara ketemu utara, wah mereka bakal nolak mentah-mentah alias tolak menolak. Tapi kalau yang dideketin itu kutub yang beda, utara dan selatan, bam, mereka bakal langsung tarik-menarik dengan kuat. Dan kalian tahu nggak fakta yang paling unik? Magnet tuh keras kepala banget. Maksudnya gini, kalau kalian patahin satu batang magnet jadi dua bagian, kalian nggak bakal misahin tuh si kutub utara dan selatannya, nggak bisa. Setiap patahannya justru bakal langsung ngebentuk magnet baru yang utuh, lengkap sama pasangan kutub utara dan selatannya sendiri. Nah, kekuatan tarik-menolak yang tadi kita obrolin itu beroperasi di dalam sebuah area tak terlihat yang kita sebut medan magnet. Gaya ini punya lalu lintas pergerakan yang super teratur, nggak berantakan. Garis gaya magnet itu selalu, perhatikan ya, selalu keluar dari kutub utara, melengkung di udara, dan masuk lagi ke dalam kutub selatan. Pola aliran yang konstan inilah yang nentuin seberapa jauh dan seberapa kuat pengaruh sebuah magnet ke benda-benda di sekitarnya. Oke, setelah paham aturan dasarnya, ada satu pertanyaan mendasar yang bikin penasaran nih. Terus, kenapa magnet bisa narik besi? Maksudnya, kalau besi biasa kan nggak punya medan magnet ya. Terus apa yang sebenarnya terjadi di dalam batangan besi itu pas ada magnet dideketin ke dia? Jawabannya tuh sembunyi di struktur atom yang namanya domain magnetik. Bayangin aja, di dalam besi biasa ada jutaan area mikroskopis yang bertingkah kayak magnet-magnet mini. Tapi masalahnya, posisinya tuh ngadep ke segala arah secara acak, berantakan banget. Jadi gaya mereka saling ngebatalin satu sama lain. Nah, tapi coba lihat apa yang terjadi pas magnet permanen dideketin. Kekacauan itu seketika hilang. Magnet-magnet mini di dalam besi tadi tiba-tiba langsung berbaris rapi, ngadep ke arah yang sama. Dan yup, keteraturan instan inilah yang tiba-tiba mancing gaya tarik yang kuat banget. Bener-bener definisi dari keteraturan menciptakan kekuatan. Sekarang kita beralih ke skala yang jauh lebih besar di bagian kedua, bumi sebagai magnet raksasa, perisai tak kasat mata yang jadi pelindung kehidupan. Nah, hal yang benar-benar menarik tentang bagian ini adalah keunikan kutub bumi kita. Kalau kalian pegang kompas nih, jarumnya kan nunjuk ke utara ya kan? Padahal sebenarnya, di dekat kutub utara geografis bumi kita, itu justru bersarang kutub selatannya magnet bumi. Kutub magnet planet ini posisinya kebalik dari peta yang biasa kita lihat. Terus, dari mana sih asalnya medan magnet raksasa ini? Jawabannya ada jauh di bawah tanah. Inti bumi kita tuh bukan benda padat yang diam aja, melainkan lautan logam cair, terutama besi dan nikel yang terus-terusan bergerak bergejolak. Pergerakan ekstrim dari logam cair ini ngehasilin arus listrik raksasa, dan arus listrik inilah yang nyiptain medan magnet yang nyelimutin seluruh planet kita. Sistem raksasa ini ngasih manfaat yang benar-benar nggak ternilai buat kita semua. Medan magnet inilah yang bikin kita bisa pakai kompas buat navigasi di darat dan laut. Dia juga bertindak kayak GPS alami yang super akurat buat hewan-hewan kayak burung dan penyu laut pas mereka lagi migrasi lintas benua. Tapi, peran yang paling vital tuh ini, perlindungan. Medan magnet ini ngebentuk semacam gelembung raksasa di luar angkasa sana yang nangkis radiasi mematikan dan angin matahari yang merusak. Dialah pahlawan tanpa tanda jasa yang nahan atmosfer kita biar nggak lenyap ke sapu keluar angkasa. Hal ini nganterin kita ke bagian ketiga yang nggak kalah magis. Induksi elektromagnetik pembuat listrik. Gimana perubahan medan bisa ngasilin arus? Rahasia penciptaan energi listrik ini dirumusin dalam sesuatu yang disebut hukum Faraday.
Inti dari induksi elektromagnetik ini jenius banget sih. Kita bisa nyiptain tegangan listrik atau gaya gerak listrik cuma dengan ngubah-ngubah medan magnet di sekitar sebuah kawat penghantar. Coba bayangin kalian lagi pegang gulungan kawat nih. Terus kalian masukin dan keluarin sebuah magnet batangan cepat-cepat ke dalam gulungan itu. Gerakan itu bakal langsung memompa elektron dan nyiptain arus listrik. Aturannya juga jelas banget. Semakin cepat kalian gerakin magnetnya, yang berarti semakin cepat perubahannya, semakin gede juga listrik yang bakal nyembur keluar. 3 langkah sederhana ini merangkum seluruh proses luar biasa tadi. Pertama, pastikan ada perubahan medan magnet, entah itu kawatnya yang diputer atau magnetnya yang diputer. Kedua, perubahan dinamis ini bakal ngehasilin tekanan yang disebut tegangan listrik. Dan ketiga, hasilnya muncul deh aliran arus listrik yang nyata. Tahukah kalian? 3 langkah persis inilah yang lagi terjadi tanpa henti di pembangkit listrik tenaga air atau angin di seluruh dunia. Turbinnya muter, ngegerakin kumparan raksasa di dalam medan magnet dan ngirim listrik ke kota-kota kita. Bahkan dinamo sepeda mungil yang nyalain lampu di roda kalian juga beroperasi pakai prinsip yang sama persis. Dan ini dengan brilian ngilustrasiin gimana cara kita ngejinakin dan ngebagiin listrik yang udah dibikin tadi. Pembangkit listrik itu kan biasanya jaraknya ratusan kilometer dari rumah kita. Disinilah alat berbasis magnet lainnya yang namanya transformator atau trafo turun tangan. Kita punya yang namanya trafo step up, tugasnya naikin tegangan sampai tinggi banget biar listriknya bisa meluncur di kabel jarak jauh secara efisien tanpa kehilangan banyak daya. Terus, tepat sebelum listriknya masuk ke perumahan kalian, trafo step down bertugas nurunin lagi tegangan tinggi itu ke level yang aman, biar nggak ngebakar televisi atau peralatan rumah tangga kalian. Kita sekarang masuk ke bagian keempat, teknologi canggih berbasis kemagnetan. Dari kompas sampai ke dunia medis. Penerapan prinsip magnetik ini benar-benar nyusup ke banyak banget aspek kehidupan kita. Kalau dari ujung yang paling sederhana, kita punya kompas kuno yang setia berinteraksi sama kutub bumi, dan dinamo sepeda yang mandiri ngubah keringat kayuhan kalian jadi cahaya lampu. Tapi di ujung yang super modern, kita punya mesin pencitraan revolusioner yang namanya MRI. Mesin ini pakai magnet buatan yang luar biasa kuat. Jauh lebih kuat dari magnet bumi buat manipulasi atom di dalam tubuh kita. Hasilnya, dokter bisa ngelihat gambaran 3 dimensi organ dalam tubuh kalian dengan super jelas, sepenuhnya tanpa perlu melakukan bedah operasi. Dan kalau kita ngomongin soal transportasi masa depan, kalian wajib banget tahu teknologi yang satu ini, kereta maglev. Ini singkatan dari magnetic levitation. Alih-alih melaju di atas roda baja yang bergesekan, kereta super besar ini tuh benar-benar melayang bebas di udara. Dia ngambang tepat di atas relnya berkat gaya tolak-menolak dari magnet raksasa. Nah, karena keretanya melayang, otomatis gak ada lagi gaya gesekan mekanis. Tanpa hambatan itu, kereta yang beratnya ratusan ton ini bisa meluncur mulus bak peluru dan mencapai kecepatan yang luar biasa, ngebelah jarak antar kota dalam waktu yang super singkat. Hal ini bawa kita ke bagian kelima dan terakhir kita, rangkuman inti kemagnetan, kesimpulan dari skala mikro sampai makro. Mari kita satukan kepingan-kepingan informasi ini jadi satu pemahaman yang utuh. Pertama, kita udah ingat hukum dasar kalau magnet selalu bergerak berpasangan dengan kutub utara dan selatannya plus medan magnet tak kasat matanya. Kedua, kita jadi sadar betapa beruntungnya kita hidup di atas bumi yang bertindak kayak magnet raksasa dan secara konstan ngelindungin kehidupan kita dari radiasi angkasa yang memantikan. Ketiga, kita paham kalau ngubah-ngubah medan magnet itu adalah kunci utama kita buat nyiptain energi listrik yang ngehidupin dunia ini. Dan yang keempat, kita sekarang tahu pasti kalau teknologi masa kini, dari layar rumah sakit sampai kereta super cepat, benar-benar bergantung sepenuhnya pada fenomena kemagnetan ini. Sebelum kita berpisah, saya mau meninggalin satu pertanyaan yang lumayan kuat buat kalian. Kira-kira, apa dampaknya ya kalau bumi tiba-tiba nggak punya medan magnet? Coba bayangin, kalau rotasi inti bumi kita melemah dan perisai tak kasat mata yang ngebungkus planet kita ini tiba-tiba padam, konsekuensinya yang menyeramkan buat atmosfer yang kita hirup, dan kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini sungguh layak banget buat kita renungkan. Teruslah berpikir kritis, pelajari lebih dalam mengenai topik ini, dan sampai jumpa di eksplorasi menakjubkan kita berikutnya.